saya pertama kali di jalan raya setelah belajar mengemudi itu, ketika saya mau beli spare part ya untuk mobil ini. Nah itu teman saya yang ngajarin, saya suruh depan nggak mau, bilangnya udah nggak apa-apa kamu aja yang depan. Nah akhirnya mau nggak mau saya beranikan diri ya guys, jadi saya beranikan diri di jalan raya. Nah itu dulu pertama saya cuma masuk gigi 1, 2, 3, nggak berani sampai 4 ya, cuma 2, 3, kalau nggak sepi gigi 3 gitu. Kalau nanti sedikit udah jarak jauh itu udah masuk gigi 2, jadi ya pelan gitu guys. Nah ketika saya itu di lampu merah, nah dulu tuh saya punya pikiran banget, itu takut yang namanya kalau mobil itu mundur gitu loh guys. Jadi mobilnya jalan mundur, terus saya punya gimana ini kalau misalnya sampai mundurin mobil yang di belakangnya gitu. Ini takut. Jadi waktu itu posisi rem kaki pasti nggak pernah saya lepas ya guys. Dan dari dulu saya kalau ketika di lampu merah jarang sekali pakai handrem, kecuali kalau memang itu lampu merahnya itu tanjakan ya, itu saya pakai handrem. Tapi kalau di jalan biasa gini saya nggak pernah namanya pakai handrem. Dari awal belajar juga kayak gitu guys. Jadi kaki tetap siaga. Nah, akhirnya saya sampai di apa ya namanya, dirurui lah. Kamu tegang banget gitu. Oh, takut naik ngun, saya bilangnya takut naik ngunduri ini. Kalau saya bilang udah nggak usah, nggak mungkin mundurin, bilang gitu. Itu kan udah jaraknya. Tapi kan kalau kita lihat jarak di spion itu kan kayaknya deket banget ya, walaupun jarak sekitar 1,5 atau 2 meteran. Kalau di spion jaraknya kayaknya ada deket banget. Oke, udah nggak apa-apa, nggak usah tegang. Oke, tapi tetap walaupun itu saya bilang oke, tapi tetap tegang juga ya guys, karena apa ya, karena kita pertama kali di jalan dan pertama kali juga pakai mobil di lampu merah gitu. Habis itu lah, jadi pertama mau angkatan tuh kayak mau matiin mesinnya guys. Jadi karena saya kan masih ya deg-degan lah gitu, gimana ini sampai mati mesinnya. Jadi rasanya kayak kegedean itu loh, kita bilang gitu gerem. Sampai akhirnya ya saya dengan sama teman saya lagi, udah santai aja, nggak usah kamu udah bisa, cuman belum bisa ngendaliin emosi lah bang itu. Situ saya masuk jalan raya ya, tetap pelan, cuman ngikutin arah saja. Nah ketika papasan sama mobil, saya selalu ambil rentang jarak itu yang agak jauh, jadi nggak mepet gitu ya, dan selalu ambil kiri. Nah di situ saya harus nyebrang, kan posisi tokonya itu ada di seberang jalan, kanan jalan. Nah saya potong jalan kan, wah itu pertama kali saya potong jalan tuh takut juga, takut naik nyundul lah. Nyundul tuh kayak loncat mobilnya tuh loh kan, kita kan harus berhenti, posisinya berhenti, tidak kopling sama rem. Nah takutnya kan nanti loncat, karena saya kan bisa ngendalain AC. Saya kan nggak apa, santai aja. Nah akhirnya beranilah bisa masuk, saya parkir. Otomatis kan parkirnya saya hadapnya ke toko dong. Nah pas toko itu pas sudah saya beli spare partnya, saya mau pulang, saya bilang dah kamu yang bawa lagi. Wah lah ini atret ya, bilang itu udah bisa cuma atret sedikit dong. Nah saya kan posisi atretnya kan harus, jadi kayak arah yang tadi lagi, saya harus atret ke belakang, nanti baru arahnya ke mana ya, itu misalnya ya pokoknya harus ke arah pas saya datang lah gitu. Nah, itu wah itu kan jalannya nggak mulus. Terus ada jendolan sedikit, terus saya kayak jendol, itu saya gasok kan, saya bilang kenapa kok itu kayaknya ada nganu.
saya ngalangi dengan oh ya itu kurang rata ya maju dulu terus tiket bilang gitu. Nah, saya tahu dikit lah kalau main tiket kayak gimana lah toh, karena saya kan juga sebelumnya udah bisa naik motor kan tahu lah oke bisa. Nah dari situ saya mulai muncul kepercayaan diri untuk di jalan raya. Tapi itu saya untuk teknik parkir atau apa belum bisa. Nah disitu saya nekat bawa mobil pergi ke mana pasar bawa mobil. Nah itu yang saya cari malah pengen cepat parkir yang susah gitu, biar sekalian belajar gitu. Itu saya juga pelan-pelan akhirnya pas saya itu juga bisa. Wah ada otomatis percaya diri dong kan udah bisa parkir mundur gitu. Wah mantap kan dan itu akhirnya saya dari situ mulailah suka pakai mobil kalau pergi kemana-mana. Ya habis itu saya udah mulai bisa. Terus nggak lama saya gabung di CCI. Nah sebelum CCI juga situ merupakan tahap-tahap saya dimana masih belajar sebenarnya. Jadi parkir pertama itu pas saya ikut Kopdar itu kan parkirnya rapat-rapat. Saya bilang wah dari Sopora gitu dan itu karena kan saya walaupun udah biasa dan bisa di pasar tapi kan kalau pas Kopdar itu kan jaraknya rapat-rapat banget mobilnya kan biar buat banyak lah kan gitu. Akhirnya bisa juga. Nah dari situlah saya udah mulai wah oke ini jadi belajar tuh kayak gini gitu. Nah, terus udah belajar mobil udah bisa mulailah saat itu mulai tentang mobil kan namanya mobil tua ya. Jadi tapi sebenarnya kalau tentang mobil itu udah tahunya itu malah duluan teknisnya tentang menangani mobil wah udah dari dulu karena dulu saya tahun 2010 itu pernah kerja di PT di Sulawesi ya, itu PT Pasuruan kontraktor gitu. Jadi saya itu tugasnya itu sering ke lapangan ngecekin orang kerja. Nah saya sering itu ikut bersopir. Untuk sopir itu jadi saya kasih tahu cara ganti roda, ganti ban gitu terus penyebab mesinnya ngadet kenapa, terus truk-truk itu mobil kenapa. Jadi saya udah lama masalah tentang itu. Dan situ juga punya faktor ketertarikan dengan mobil ya. Jadi saya mobil sendiri, beli sendiri, terus saya kule-kule, selalu saya cari penyebabnya apa, saya perbaiki. Akhirnya sekarang saya sampai berbagi sama kalian semua. Nah, jadi akhirnya belajar mobil itu gampang. Jadi kalau kalian mau belajar mobil itu cari jalan yang jangan terlalu rame. Misal kayak ini kan nggak terlalu rame ya. Mungkin mobil cuman yang berlawanan cuma sedikit. Yang dari belakangnya mau kan juga sedikit. Jadi kalian bisa gunakan kecepatan itu nggak terlalu cepat banget kan, nggak ganggu sama pengendara lain. Nah, kan kalau ketika masuk di jalan ramai banget ya pasti nanti akan kebanyakan ya sedikit banyak akan ganggu pengendara lain. Dua tiga tanyain dulu, lancar dulu gigi 2-3-nya. Terus kalau sudah itu cari jalan yang agak sepi, mana mobil sedikit. Nah itu kalian belajar nyalip mobil itu butuh belajar loh, nggak asal langsung kita bisa nyopel harus bisa nyalip, enggak. Nyalip itu ada perkiraan teknik-tekniknya, terus kita harus tahu ambilnya seperti apa. Itu teknik sendiri juga.
kanan kiri dulu. Terus kalau udah nyelip lihat spion kiri, lihat spion tengah. Pastinya kalau yang kita salib nggak serempet atau gimana atau aman. Terlebih kalau kita nyalip dan motor roda dua kayak motor itu ya, motor itu memang kita harus lebih banyak hati-hati lah begitu. Karena itu kalau sampai terlalu mepet kita nyalipnya kan kasihan itu. Nah ini itu kan depan ada mobil itu, kita salipnya kecepatannya berapa, terus ambil masuk jalurnya berapa kan gitu. Asal kita tuh nyalip atau nyalip, kita harus benar-benar tahu arahnya seperti apa. Nah ini kita dari tengah kita ambil kiri pelan-pelan, dan kita masuk lagi kecil, kita ambil kirinya gini pelan ya. Nah itu nah itu di rating kanan kita rating kiri langsungan. Kita nggak tahu yang belakang kalau kita ambil jalur kiri, kita nggak bisa seenaknya langsung bisa kayak motor mungkin masih bisa kan dia kalau mobil enggak, kita harus kasih rating, kasih lampu seperti itu. Nah saya kan bisa belajar lah dari cara mudi saya di video ini, kan bisa lihat seperti apa kira-kira ya garingnya, cara pengambilannya. Mungkin yang dekat cocok bisa kalian ambil, yang enggak ya bisa ambil nggak apa-apa gitu. Karena ya setiap orang tuh punya teknik dan cara pengemudinya masing-masing guys, jadi nggak harus sama. Cuman kalau kalian belajar mobil itu dari kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk kemudi itu hanya salah satunya kebiasaan naruh kaki kiri di pedal kopling. Nah itu kebiasaan yang bisa buat kampas kopling cepat habis, rusak. Jadi ya injak kopling itu ya ketika kita mau injak aja gitu. Nah itu juga perlu kalian biasakan gitu. Karena apapun itu kita mau jadinya nanti ke depan seperti apa itu ketika tahap belajar. Nah kalau tahap belajar yang sudah nggak benar, nanti depannya ya pasti nggak benar juga gitu loh. Bisa kayak apa ya, kebiasaan mudi itu yang nggak benar itu ya kayak tadi ya naruh kaki kiri di pedal kopling. Nah terus kayak rating, lampu rating itu juga kalian biasakan. Kalau nggak biasa belok pakai rating ya nanti biasaan. Kalau mau nyalip nggak pakai rating, mau belok nggak pakai rating gitu. Terus ini bentar lagi ketika belajar hal-hal yang harus kalian biasakan tuh kayak posisi mengemudi, terus dan posisi juga kebiasaan ketika mengemudi. Kalian ketika belajar itu harus biasakan ngobrol sama apa namanya yang ngajarin, dan diem. Nanti kalian bisa ketika udah selesai, udah biasa belajar, udah bisa sendiri, tapi ketika diajak ngobrol nggak bisa karena nggak konsen. Nah seperti kak saya ini nggak mungkin sebagian orang gampang ya, tapi untuk beberapa orang mungkin susah dalam mengemudi. Kita ngomong konten ini, jadi kita kan ini bagi konsentrasi antara kita ngomong terus sambil berkendara aman juga gitu loh, sambil kita mempraktekin di jalan kan itu. Jadi benar-benar emang kita itu harus semua itu di tahap belajar itu memang harus ditekankan benar-benar. Kayak kebiasaan pakai anrem seperti itu loh. Kan ada yang lampu merah, jalannya datar aja udah pakai anrem. Nah itu menurut saya nggak benar.
bener sih.